Pagi ini bersama Pak Aan kita bongkar-bongkar Kia Picanto di Pak Aan Garage, langsung storing. Iya, Mas ya. Udah siapin tuh alat-alat perkakas lengkap mainannya. Ini hari ini Pak Aan mau langsung ke Curug Tangerang nih. Mau ngecek karena. Boleh tuh kita samperin deh. Cari penyakitnya dulu. Di start awal hidup, terus berebet, tapi cek engine hidup pas mesin hidup. Nah, ada tanda-tanda tuh kenapa cek engine hidup. Tiba-tiba di start lagi mati Pak Aan ya. Ya, tinggal kita cek dulu lah. Scan dulu lah. Hari ini sih Pak Aan mau ngelarin Kia Picanto dulu nih. Kia Picanto sama Pak Aan hasilnya apa nih Pak Aan? Pressure control solenoid. Nah ini nih, ini udah jelas dari solenoidnya kalau untuk di scan kayak begini hasilnya. Oke, sedikit cerita hari ini. Hari ini tuh kita storing di Bangka, Kemang, Kia Picanto. Sebelumnya tuh keluhannya dia ngejeduk di R dan ngelok di gigi 3. ECU-nya udah kita servis, udah kita tes di mobil Picanto normal, udah normal. Nah ini biasanya tuh oli maticnya belum diganti atau solenoidnya. Kita tes di sini tuh masih belum ngerespon. Kita ngeyakinin ECU-nya udah dites di mobil yang lain tuh normal. Makanya kita penasaran sama si solenoidnya sama oli maticnya. Ini lagi di isi di bawah-bawahnya nih bredelan maticnya. Wih. Ini jatuhnya digurah. Isinya tuh udah dicopot. Jadi udah diturunin semua. Ini bagian covernya, di bawahnya itu kotor. Ini mas kalian digurah, ini dikuras, bersihin semua. Kayak lumpur. Udah. Nah ini bagian-bagiannya namanya apa nih Pak? Ini body valve nih. Body valve. Ini solenoid. Solenoid itu. Nih, solenoid utama nih. Nah ini per-pernya. Nah itu per buat tekanan-tekanan ke plat kopling. Itu per buat tekanan ke plat kopling gitu. Nah ini solenoid itu. Tuh tipis banget solenoidnya. Kabelnya. Rentan.
Ini sebelumnya ECU tuh udah kita servis, dicek dites di mobil normal udah oke. Kenapa kita buka oli metiknya sama body valve-nya ini tuh keadaannya kotor. Jadi gimana Pan, sensor-sensor tuh kalau keadaannya kotor kayak gini Ini kurang biasanya masuk gigi suka jeduk, air jeduk. Nah, untuk daripada kita bongkar semua dulu overhaul, kita cek dulu aja bagian yang kayak body valve, yang ringan-ringan dulu lah ya. Solenoid, filternya, nih filternya. filternya Kalau kotor harusnya sih diganti ya. Ini bagian labirinnya juga harus bersih. Iya. Jadi si oli. kinerjanya gimana sih Pan? Jadi dia si oli ini ya, memang harus bersih ya tekanannya. Harus bersih, nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Biarpun kesaring sama si filter, tapi kalau filternya udah terlalu banyak kotoran mampet, otomatis oli nggak bakal bisa kesalur. Lubang sini. Karena dia ada lingkaran-lingkaran labirin yang Pan bilang tuh ya, kecil-kecil banget tuh. Selenoidnya biasanya Selenoidnya yang suka rusak. Nah, ini karena kenapa berbalik ke ECU bisa kebakar? ECU udah perintah nih ke sini, di sini nggak ngerespon karena kotor kayak gini. Maka tegangan yang 12 volt itu berbaliklah ke ECU, makanya ECU jadi short. Seperti itu. Mana sering saya saranin kalau habis diservis ganti oli metiknya. Nah, ini kejadiannya kayak gini nih. Lanjut pembersihan bagian-bagian metiknya, body valve, solenoid dan lain-lain. Yoi. Oli metiknya nih. Berapa liter? 1 2 3 4 5 6 7 7 liter. Mantap. Yuk, sampai sore ini jam 5 lebih kita baru pemasangan. Setelah dibersihkan, Paan kembali memasang. Ini juga oli metiknya udah kita beliin nih. Tuh, yang tadi saya bilang kita pakai sel Spirax ATF. Ini 5 liter nih. Satu botolnya 1 liter. Ini ada 7. Ini 6, nih itu 1 7. Jadi total 7 liter. Ini sama Paan dipasang kembali, diterap lagi. Hiapikan. Om, bagaimana Om untuk penanggulangan atas mobil Om yang ngejeduk dan didenya berat pas kita remap? Minta komentar dan sarannya Om. Mantap, nggak disangka tadinya mau keluar modal banyak, ternyata dengan rek itu semuanya di luar dugaan dan semuanya kembali seperti semula, bahkan lebih stabil. Amin, amin Om. Lebih dingin. Mantap. Teman-teman silakan, saya rekomendasikan rek Ecu. Mantap. Thank you Om.